Jadi, sesuai postingan gue yang sebelumnya, kali ini kita bakal bikin sebuah game Flappy Bird ya, menggunakan ChatGPT. Game ini gue buat menggunakan kanvas HTML ya, jadi kita bakal bikin HTML versionnya. Nah, di sini gue tidak ngoding sama sekali, jadi emang gue cuma copy paste dari output atau code yang dihasilkan sama ChatGPT. Mungkin ada beberapa yang kita perlu adjust ya, tapi harusnya mostly 80% sampai 95% itu kita cuma copy paste aja sih, dan hopefully kalian bisa ngikutin gitu dari step awalnya. Nah, di sini yang kalian perlu lakuin adalah buka ChatGPT kalian, terus isi promptnya seperti ini. Nanti gue sertakan di bawah untuk promptnya. Jadi di sini gue ngasih tahu ke si ChatGPT-nya untuk bertindak atau berakting sebagai kanvas HTML programming expertnya. Jadi ini untuk nge-spesifikin atau mempersempit sudut pandang dari si ChatGPT supaya jawabannya nggak kemana-mana gitu. Nah terus yang kedua, gue ngasih tahu si ChatGPT untuk gimana caranya dia buat ngedevelop game Flappy Bird di kanvas HTML. Nah, terus di prompt yang ketiga atau bagian ketiga, ini gue minta ChatGPT-nya untuk ngejelasin step by step-nya dari sudut pandang si non-technical person yang bisa dimengerti gitu. Jadi di sini gue tidak menyuruh ChatGPT untuk coding langsung, tapi menyuruh untuk bikin step by step-nya. Nah, mungkin dari prompt ini ada yang harus gue adjust ya, jadi biar nggak terlalu kemana-mana. All the step in all the step from setup project until project ready. Nah, jadi prompternya kayak gini. Lalu kita enter aja. Nanti si ChatGPT itu bakal bikin step by stepnya untuk membuat game Flappy Bird. Tet, kita tunggu aja ya di sini. Nih bentar gue closein dulu deh biar aman. Nah, ada error. Yaudah, generate ulang. Ya harus generate ulang deh. Oke deh. Oke, sambil nunggu, kita coba buat bikin foldernya ya. Flappy Bird GPT deh boleh. Yang kadir. Ini kalian ya bebas aja sih sebenarnya bikin foldernya. Terus kita buka buka si foldernya di code editor yang biasa kita pakai ya. Ini mau kursor, mau Visual Studio Code itu bebas. Oke, nah karena ini udah si ChatGPT, jadi ada sekitar 9 step ya untuk bikin Flappy Bird. Lalu kita coba kasih tahu si ChatGPT untuk jalanin step pertama untuk nulis code-nya. Thanks. You can start write code. Can you go to step 1? Oke, di sini kita ngasih tahu si ChatGPT-nya untuk ngelakuin step pertama untuk nulis code. Jadi di sini dia bakal bikin nih code-codenya. Oke, di sini kita copy aja dan di sini dia dijelasin untuk bikin folder kita udah ngelakuin, terus kita bikin create HTML file. Oke, kita buat file HTML, terus kita copy aja. Terus ini kita copy aja ya di sini, copy paste. And you shall have identified canvas element and app.js. Oke, kita buat empty dulu aja, nggak usah di itu aja. Oke. Terus karena kita udah beres, kita kasih tahu si ChatGPT itu step 2 for me untuk melanjutin step kedua sekarang. Jadi polanya sebenarnya kayak gini aja sih teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngoding sama sekali, dan kita cukup ngasih tahu
apa namanya, kita udah selesai ngelakuin step pertama, terus tinggal ke step kedua dan selanjutnya. Terus kita copy nih di sini. Mungkin gue nggak akan terlalu banyak ngejelasin si descriptionnya, jadi kita cukup copy paste aja sebenarnya. Nah, sebelum lanjut, ada baiknya kita selalu ngecek step by step ya untuk untuk pastiin bahwa code-nya itu lancar. Jadi nanti kalau misalkan ada error, kita bisa ini. Nah, kalau lu lihat nih di layar sekarang itu kita udah ada ya titik kuning. Ini kita ibaratin ini burungnya gitu. Dan ini ada kanvasnya sendiri. Terus di sini kita lihat grafitinya udah jalan nih. Nah, kalau gitu kita lanjut ke step ketiga ya. Go to step 3 for me. Oke, di sini di step ketiga kita nambahin pipes-nya ya atau pipa yang biasa ada di ada di Flappy Bird. Oke, di sini kita tambahin pipa, define pipe, kita copy semuanya deh, nggak apa-apa. Cuma kecuali yang game loop ya, karena game loop udah ada nih di sini. Jadi kita perlu update aja sebenarnya. Nih di bawah deh, di sini. Terus game loopnya kita copy lagi. Terus yang ini kita paste juga. Oke, kita pastiin ya. Selalu pastiin wah, pipanya udah muncul nih. Dan keren juga. Dia udah ini ya, udah muncul. Cuma dia masih error gitu kalau misalkan game over. Oke, I have complete step 3. Please go to step 4. Improve game over handling. Jadi di sini kita akan nambahin scoring dan nge-improve game over handlingnya ya. Kita coba di sini. Ini game loop lagi. Check collision, oke. Oke, jadi berarti ada beberapa function ya yang perlu kita update. Karena ini baru, kita tambahin aja di atas ini nggak apa-apa. Dan bebas aja sih kalian mau nambahin di mana. Asalkan nggak tabrakan atau nggak race condition sama code sebelumnya. Oke, di sini kita modify si game loopnya ya. Di sini berarti gue modified game loop. Terus di sini kita modified atau update si check collision. Kita cari dulu check collision di mana ya? Oh ini. Oke. Di sini udah. Terus kita coba ini lagi ya. Nah, skornya udah muncul kalau kalian lihat di sini. Dan kalau kita lihat di sini nih udah ada muncul teks game overnya. Terus kita bisa ini sebenarnya udah setengah jadi ya. Tinggal kita susah juga ternyata. Oke. Sip. Nah, have complete step 4. Please go to step 5. Nah, di sini kita bakal nambahin sebuah grafik dan sound effect. Jadi kita bakal nge-replace si steps-nya, terus si birds sama background itu optional. Ini modification to your app.js ya. Terus kita coba modifikasi birdnya ya. Kalau pipe-nya nanti aja ya, soalnya gue lupa nyimpen si pipe-nya. Kita di sini, di bawah sini deh, biar enggak ini. Maaf. Kita tambahin dulu nih bird JPG-nya. Terus asetnya sebenarnya kalian bisa pakai aset apapun ya. Karena aku udah nyimpen nih aset bird-nya.
aku tinggal copy aja di sini. Tapi kalian nanti kalau misalkan butuh asetnya itu bisa ngambil aja sih, apa namanya, bisa lihat di repo aku untuk copy paste si asetnya. Nah ini bird aku udah tambahin. Untuk pipe nih aku nggak akan tambahin dulu, jadi aku biarin si pipanya seperti biasa aja. Lalu di sini ada 3 sound ya, jadi flap ini atau pada saat terbang. Ini aku udah ada flap. Terus collision ini pada saat nabrak ya. Mungkin aku bakal pakai ini game over aja ya. Game over MP3. Nih kita sesuaikan juga itunya. Terus Corson mungkin ding ya. Jadi pada saat dia membuat skor tuh dia bakal apa namanya? Ting bakal ada suara gitu. Ya, kita cari apa namanya? Function drawbird, terus kita update, modified, terus kita modified the draw pipes. Draw pipes ini nggak usah dulu deh, pipe-nya. Terus kita perlu nge-update modified the jump flap sound ya. Flap flap flap. Nah di sini ini kita nggak usah di update ya, karena kan birdnya kita ngambil dari variabel sini ya, jadi kita nggak usah update, jadi kita cukup nambahin ini aja. Terus check collision kita coba copy semua aja deh biar mudah. Check collision. Oke, ini udah. Terus ada lagi? Oh, udah nggak ada. Oke, teman-teman, kalau kita lihat nya ya teman-teman udah apa namanya? Udah berubah si burungnya jadi bird. Terus kalau misalkan sebenarnya nggak akan kedengeran sih si suaranya, tapi kalau teman-teman itu nyoba gamenya itu ada suaranya kayak gitu. Nah, cuma ini gravitinya terlalu ini ya, terlalu cepet. Mungkin nanti kita bakal kurangin gravitinya. Oke. Sampai tahap sini sebenarnya teman-teman udah beres ya, cuma ada beberapa yang pengen gua ubah lagi. Terus gue coba lihat dulu ya si ChatGPT itu udah cukup nggak ya? Police game speed and difficult. Oh ini nih. Oke, kita sekarang finishing aja sih. Complete. Ini tuh step berapa ya? Bentar. Oh step 5. Can we go to step 7? Game speed and difficult. Jadi di sini kita perlu menyesuaikan kalau misalkan untuk speednya sama si pipe-nya ya. Boleh deh kita tambahin ya. Jadi setiap 5 poin nih, every 5 poin dia bakal nambah speednya. Jadi apa teh namanya? Tapi kok nggak ada move pipes ya? Bentar ya. Oh di sini. Nah ini teman-teman yang jadi kekurangan ChatGPT karena konteksnya udah terlalu banyak. Jadi kita perlu improve juga ya dan tahu gitu caranya gimana untuk ngoding. Now increase. Nah ini di mana ya? Bentar ya. Increase score bintang 5. Bentar. Skor ada di mana ini skor? Oh di sini. Bentar gue masih bingung sih.
Oke, gue masih belum paham sih ini si ininya. Cuma kita coba tambahin beberapa ini ya. Eh, ini ke atasnya masih ini Kayak kita coba turunin gravitinya. Kalau gravity sebenarnya gue udah tahu sih di mana ya. Gravity. Nah, ini gravity. Jadi semakin kita coba aja, semakin gede atau semakin kecil ya? Oh, semakin gede. Jadi semakin gede gravitinya itu bakal semakin cepat. Nah, ini semakin ini jelek banget asli. Eh, kayaknya bukan gravitinya deh. Yang problem itu adalah liftnya. Jadi seberapa gede atau seberapa tinggi sih ini bisa lompat. Nah, oke, ini udah cukup enak ya teman-teman. Oke, nice. Oke, paling gitu dulu ya teman-teman untuk coba kita tambahin dulu deh. When is fall down ya? When the bird is fall down, can you do game over? Oke, jadi gue pengen buat si apa namanya burungnya kalau misalkan jatuh itu harusnya game over sih. Nah ini harusnya udah collision detection. Berarti di sini ya. Check collision handle tapi ini udah ya. Check if be game over canvas set lebih atau sama dengan kayaknya perlu sama dengan deh. Oh iya, jadi ada kesalahan code dan itu hal yang normal ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu lebih ya, lebih dari sama dengan gitu. Lebih apa nah lebih tinggi dari kanvas size. Sementara di sini kita kan pada saat jatuh itu perlu sama gitu si H-nya. Jadi kita anggap di game over. Terus ini udah kan sebenarnya restart the game juga udah. Oke, nah tapi selanjutnya gue nggak pengen tinggi nih si ininya si ChatGPT kita batasin supaya jamnya cuma bisa intinya cuma bisa ke atas doang gitu nggak bisa sampai tinggi banget. Oke, bentar ya teman-teman. Eh, can you make limit can you limit ya the bird jump only top of canvas. Can you apa ya limit ya only on canvas not outside. Gue coba pakai bahasa Inggris yang ngaco. Coba ini works atau enggak ya, kita coba aja. Kita coba. Oke, ini kayaknya kita kan udah nambahin ya, jadi nggak perlu ditambahin. Kita coba ntar kita coba pak tambahin dulu ini velocity kan nggak perlu ya. Oke, jadi kayak gini aja. Oh iya udah sip. Jadi kalau teman-teman lihat nih, jadi dia ngebatasin nih nggak bisa lompat lebih dari ukuran kanvasnya sendiri. Dan ini udah cukup sempurna ya teman-teman ya. Oke, nice. Nah,
Kalau gitu kita tambahin aja di sini. Gue di sini pakai kursor ya, tapi teman-teman juga bisa copy paste aja. Adding instruction space to control the game. Jadi di sini gue pengen nambahin sebuah instruction untuk apa namanya, untuk kendaliin si burungnya. Nah, jadi kita nggak bingung. Jadi di sini ada space. Oke, nice. Di sini udah beres. Udah cukup sih, teman-teman. Jadi kayak gitu aja teman-teman untuk tutorialnya. Mungkin kita bakal bikin game yang lebih seru lagi pakai ChatGPT. Thank you semuanya.